Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di kelas studi kelayakan bisnis. Baik, pada pertemuan pertama kali ini akan saya jelaskan pertama-tama apa itu SKB. SKB adalah salah satu mata kuliah profesi yang wajib diambil di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen yang kebetulan berada di semester ganjil. Nah, sebelum kita membahas tentang materi-materi yang ada dalam SKB, kita harus memahami dulu apa itu SKB. SKB adalah studi kelayakan bisnis, di mana ada beberapa aspek yang akan kita bahas dalam studi kelayakan bisnis itu. Tapi sebelum itu, saya lebih fokus dulu kepada pengertian daripada bisnis. Kita sangat familiar sekali dengan kata-kata bisnis. Bisnis itu sangat banyak sekali diartikan oleh orang-orang bahwa bisnis itu kalau menurut dari terjemahan bahasa Inggris, bisnis itu kan urusan. Tetapi kemudian ketika sudah baku menjadi bahasa Indonesia, maka orang mengartikannya bisnis itu adalah sesuatu yang menghasilkan duit atau profit oriented. Tetapi kemudian banyak juga orang tidak tahu sebenarnya definisi bisnis itu apa. Tidak semua yang menghasilkan duit itu adalah bisnis. Kita mungkin sering mendengar orang bisik-bisik, lalu kita deketin, dia bilang sedang bisnis. Atau orang malam-malam keluar lalu ditanya mau bisnis. Orang sedang ngobrol 3 orang atau 4 orang lalu kita tanya bisnis. Apakah bisnis seperti itu? Itu tidak. Bisnis itu betul sesuatu yang berorientasi kepada keuntungan atau profit oriented. Tetapi kemudian sebagai seorang akademisi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang didefinisikan itu harus dilengkapi dengan ciri-ciri atau indikator. Ada 5 indikator dalam bisnis ya. Bisnis yang pertama indikatornya atau cirinya jelas adalah harus ada kegiatan. Itu indikator yang pertama. Bisnis itu harus memiliki satu kegiatan. Lalu yang kedua, kegiatan tanpa sebuah proses, maka kemudian itu juga tidak bisa dikatakan bisnis. Jadi kalau demikian apa? Kegiatan itu harus ada hasil. Nah, hasil dari kegiatan. Lalu yang ketiga, indikator yang ketiga itu hasilnya itu sesuatu yang bisa dijual. Dijualnya kemana? Ke pasar. Jadi harus ada market. Itu indikator yang ketiga. Lalu indikator yang keempat, sebuah produk atau barang ketika dibawa ke pasar lalu kemudian tidak dibeli orang, itu juga belum bisa dikatakan bisnis. Itu mungkin ekspor, itu mungkin cuma pajang-pajangan. Maka kemudian di sini harus ada transaksi. Lalu indikator yang kelima yang terpenting di sini adalah keuntungan. Nah, ini adalah 5 indikator bisnis yang harus ada ketika kita mau mendefinisikan bisnis. Karena ketika kita hanya menyebutkan salah satu indikator dari 5 indikator ini, maka kemudian itu juga tidak bisa dikatakan bisnis. Misalkan ada kegiatan, tiba-tiba ada hasil, apakah itu dikatakan bisnis? Itu tidak. Tiba-tiba ada kegiatan saja, tidak tahu kegiatannya seperti apa, tidak ada produknya, tidak ada pasarnya, tidak ada transaksinya, kemudian tiba-tiba dapat keuntungan. Ini bukan bisnis, ini bisa jadi nyupan. Lalu kemudian ada kegiatan, ada hasil, tiba-tiba ada keuntungan, tidak ada pasar dan tidak ada transaksi, itu juga bukan bisnis. Itu bukan bisnis juga. Cuma ada ini, lalu ada ini. Itu juga bukan bisnis. Ini bisa jadi begal, rampok dan lain sebagainya. Maka kemudian 5 indikator dalam bisnis itu harus ada. Nah, ini baru bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis. Lalu kemudian karena ini semua ada kaitannya dengan studi yaitu pembelajaran, maka kemudian harus ada sumber dari indikator ini dari mana semua gitu. Nah, sumber dari indikator-indikator ini harus bersumber dan tertuang dalam satu konsep atau gagasan atau ide. Nah, ini dikatakan studi kelayakan bisnis. Kalau 5 indikator ini tidak berdasar pada konsep atau ide, maka kemudian itu bukan sebagai studi kelayakan bisnis. Nah, ini adalah definisi bisnis. Sebelum kita belajar tentang studi kelayakan bisnis, kita harus memahami dulu apa itu bisnis dan untuk apa.
Tadi sudah saya jelaskan ada 5 indikator bahwa itu bisa dikatakan satu kegiatan bisnis. Nah, sumbernya dari mana? Dari ide, dari gagasan, dari pemikiran-pemikiran yang menuangkan 5 indikator ini kemudian bertujuan bagaimana mendapatkan profit, itu baru dikatakan bisnis. Lalu kemudian hubungannya antara studi kelayakan bisnis dengan yang kita bahas hari ini adalah bahwa studi kelayakan bisnis ini pertama memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Kan gitu. Tujuan daripada studi kelayakan bisnis itu adalah bagaimana kita merencanakan, pertama adalah merencanakan, menganalisa, mengukur tentang proses bisnis. Bisnis yang akan dijalankan oleh kita, yang akan dijalankan oleh orang lain harus memiliki tujuan ini. Bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita mengukur, supaya apa? Outputnya adalah ada 2, yang pertama layak dan tidak layak. Kalau layak ini sudah pasti profit, kalau tidak layak sudah pasti ini adalah rugi. Tidak semua orang yang sedang menjalankan kegiatan bisnis pasti bertujuan atau memimpikan bisnis itu untung. Tidak ada satupun orang yang menjalankan kegiatan bisnis itu ingin rugi. Maka kemudian bagaimana 3 hal ini dalam tujuan studi kelayakan bisnis ini, outputnya adalah layak dan tidak layak. Karena tidak semua kegiatan bisnis itu layak. Contoh begini, hari ini mungkin kita sering melihat kenapa bisnis orang itu untung. Lalu kemudian di satu sisi kita juga sering melihat kenapa bisnis orang itu rugi. Nah, ini sumbernya dari sini. Mungkin ketika dia untung, itu bisnis sangat layak sekali. Dan kalau rugi, berarti itu sudah tidak layak. Dan kalau kita paksakan pun ketika itu sesuatu tidak layak, sudah pasti merugi. Dan ruginya akan tambah besar. Dalam bisnis itu tidak boleh seperti itu. Tetapi ketika sudah tidak layak, itu kita cut off. Kenapa? Karena dalam bisnis ini kita mengenal dengan yang namanya manajemen risiko bisnis. Nah, dalam risiko bisnis itu pasti ada. Tetapi kemudian karena risiko bisnis itu ada, kita tidak bisa menghilangkan daripada risiko bisnis itu. Paling kita meminimalisir atau mengalihkan daripada risiko itu. Misalkan tadi, ketika kita menjalankan bisnis, ternyata bisnisnya itu tidak layak. Maka kemudian kita minimalisir ketidaklayakannya itu. Misalkan dengan merubah jenis bisnisnya, atau meminimalisir, misalkan faktor tempatnya di A, misalkan kita pindahkan ke B. Nah, itu memindahkan. Tetapi menghilangkan risiko bisnis itu tidak akan pernah ada dalam bisnis. Karena kodrat daripada bisnis itu pasti muncul yang namanya risiko bisnis. Tetapi tujuan utamanya adalah keuntungan atau get profit oriented. Nah, selanjutnya lagi, dalam studi kelayakan bisnis ini kita memiliki tujuan. Lalu selanjutnya untuk siapa? Untuk siapa SKB? SKB ini SKB ini digunakan atau dipergunakan yang pertama sudah pasti untuk pelaku bisnis. Pelaku bisnis yang sudah berjalan atau pelaku bisnis tetapi dia belum menjalankan bisnisnya, hanya bercita-cita untuk menjadi seorang pembisnis. Lalu yang kedua, buat kreditor. Kenapa kreditor itu harus memiliki studi kelayakan bisnis juga? Agar ketika dia memberikan bantuannya atau pinjamannya, dia bisa menganalisis apakah orang yang sedang mengajukan pinjaman kepada kita yang bergerak dalam bisnis itu layak atau tidak layak. Lalu kemudian untuk debitur, ternyata kita yang mau mengajukan kredit pun harus memiliki studi kelayakan bisnis. Agar apa? Agar dana yang kita ajukan kepada pihak kreditur itu benar-benar layak dan optimal digunakan dalam kegiatan bisnis, sehingga nanti kemudian bisnisnya itu bisa menghasilkan, bukan merugikan. Maka kita juga perlu. Lalu selanjutnya lagi adalah pemerintah. Pemerintah juga memiliki kepentingan. Kenapa? Karena pemerintah sebagai pemegang regulasi dalam setiap aktivitas warga negaranya, pemerintah ketika mau membuat regulasi itu harus berdasarkan tadi analisa alat ukur yang jelas. Maka kemudian dia butuh yang namanya studi
kelayakan bisnis. Itulah pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Untuk siapa? Lalu kemudian output atau luaran daripada studi kelayakan bisnis buat kalian sebagai mahasiswa. Yang pertama, ketika kalian sudah belajar tentang studi kelayakan bisnis, bisa menjadi konsultan bisnis. Kalian bisa membuat satu perencanaan tentang bagaimana menjalankan satu kegiatan bisnis yang layak dan tidak layak. Lalu yang kedua, bisa menjadi juga pelaku bisnis. Karena sudah belajar tentang studi kelayakan bisnis, maka kemudian kalian juga bisa menjadi seorang pelaku bisnis. Karena apa? Karena mengetahui bisnisnya itu layak atau tidak layak. Ini outputnya daripada ketika kalian belajar tentang studi kelayakan bisnis. Di samping sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil, maka luaran daripada studi kelayakan bisnis ini bisa menghasilkan ini. Atau juga mungkin kalian bisa menjadi dukun bisnis. Dukun bisnis itu adalah orang yang bisa memprediksikan atau meramalkan bagaimana bisnis yang layak di masa yang akan datang. Misalkan kita di 2020 itu yang akan menjadi tren bisnis itu apa? Berdasarkan analisa daripada studi kelayakan bisnis, kita akan mengetahui bisnis yang tren di tahun yang akan datang itu apa. Nah, kalau kalian suka menonton kaleidoskop di televisi, di akhir tahun itu suka ada resolusi. Resolusi itu adalah salah satunya bagaimana memprediksikan tren-tren yang akan berlaku di tahun yang akan datang. Misalkan tahun 2021, kira-kira bisnis apa yang pas? Kira-kira tren rambut apa yang akan dijadikan tren, fashion dan lain sebagainya. Nah, ini semua berdasarkan analisis, bukan penerongan ya, bukan penerawangan gitu, tetapi berdasarkan analisis melalui tadi. Salah satunya adalah metode yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Oke, pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Ini sebagai langkah pertama, nanti kita akan bahas bab-bab selanjutnya. Ada 8 aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis yang tiap minggu akan kita bahas per aspeknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.